antarabangsa. Dan seorang lagi pemidato bagi kategori antarabangsa, Eileen O'Hanlon atau Nor dari Australia. Seperti seorang pergawati Eileen kita ya. Berasal dari satu daerah antara Brisbane dan Sydney dan beliau menuntut di Australia National University, telah belajar bahasa Melayu. Jadi nampaknya beliau terpaksa melakukan sedikit perubahan kepada ketinggian mic itu setelah digunakan oleh Nawawi tadi. Jadi penuntut dari Australian National University ini dengan tajuk pidatonya, Kecemerlangan Pendidikan Asas Pembangunan. Eileen. Terima kasih. Yang amat berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Div-Div kehormat, tuan-tuan, puan-puan, dan saudara-saudari sekalian. Saya ingin tahu, kakak saya ingin tahu, ibu saya ingin tahu, setiap abad, setiap tahun, setiap hari, setiap detik manusia ingin tahu. Sekarang penonton di sini ingin tahu orang ini bercakap apa ya? Ya, penonton di sini telah kena penasaran, keingintahuan, seperti hari pertama masuk sekolah. Apabila belajar alfabet, A, B, C, belajar hitung, 1, 2, 3. Tetapi selepas huruf C, kemudian huruf apa? Dan selepas nomor 3, kemudian nomor berapa? Saudara-saudari sekalian, saya berdiri di depan saudara-saudari tidak untuk mengajar alfabet dan tidak untuk mengajar hitung, tetapi untuk membincangkan tajuk Kecemerlangan Pendidikan Asas Pembangunan Negara. Saya masih ingat hari pertama masuk sekolah karena kebetulan saya kehujanan. Saya naik motorsikal sama mama dari petani sampai ke sekolah. Dan begitu masuk gedung sekolah, guru melihat saya dengan semua pakaian basah dan menjemput saya berulang alfabet. Saya mulai A, B, C, tapi tiba-tiba saya lupa. Dan saya bertanya kepada guru, selepas huruf C, kemudian huruf apa, Bu? Jawabannya, tidak apa-apa. Yang penting, otak anak ini sudah mulai berpikir dengan mandiri. Mengapa saya bercerita tentang hari pertama masuk sekolah? Karena bagi setiap orang yang masuk sekolah, di kota, desa, maupun daerah, angkatkan tangan dan bertanya kepada guru menjadi suatu kebiasaan. Memegang buku dan pena menjadi suatu kebiasaan. Pendidikan menjadi suatu kebiasaan, dan kebiasaan ini yang merupakan kecemerlangan pendidikan. Dan kecemerlangan pendidikan yang menjadi asas pembangunan negara. Sekarang sebagai orang dewasa, sebagai mahasiswi, saya ingin tahu. Karena pembangunan negara tidak sesenang A, B, C, 1, 2, 3. Dan pertanyaan saya adalah, pembangunan negara itu apa sebenarnya? Kita boleh melihat di peta negara saya, negara Australia, terletak di antara benua Asia dan Antartika. Tetapi pembangunan negara Australia tidak berasas tanah.
Kita boleh melihat di kota Kuala Lumpur, ada gedung yang tinggi, ada jalanan, ada jambatan, ada sekolah, ada rumah sakit. Tapi pembangunan negara Malaysia tidak berasas baja dan besi. Semua ini hanya tanda-tanda dan simbol suatu negara. Karena manusia sendirilah yang harus dibangun terlebih dahulu sebelum pembangunan negara bisa terjadi. Hari ini kita dapat melihat berbagai perkara dalam suatu negara. Kita boleh melihat banyak perkara di berita seperti krisis ekonomi global. Dan sekarang kita harus mempertanyakan apa yang terjadi. Karena pembangunan negara tidak sekedar mengeksploitasi sumber alamnya untuk menumbuh kembangkan ekonomi, dan pembangunan negara tidak sekedar membangun gedung yang paling tinggi di dunia untuk menunjukkan kekayaan negara sendiri. Hanya lewat sistem pendidikan yang cemerlang dapat suatu negara berkembang seperti bunga tropis yang kehujanan setiap hari dan berwarna-warni secara wajar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berdiri di depan saudara-saudari sebagai dewasa, sebagai mahasiswi, sebagai orang yang mencari ilmu. Sekarang saya masuk semester terakhir kuliah, dan setiap hari orang bertanya, selepas kuliah, you mau menjadi apa? Selepas kuliah, you mau cari pekerjaan apa? Tetapi selama ini saya masih menjalani hidup menurut suatu peribahasa yang sebenarnya berasal dari Melayu, yaitu ilmu lebih berharga dari harta. Ingatlah, pembangunan negara tidak sekedar mengejar harta. Biarlah pendidikan menjadi suatu kebiasaan, dan biarlah kita kehujanan pengetahuan setiap hari. Jangan berhenti kepada huruf C, dan jangan berhenti kepada nomor 3. Karena kita sebagai manusia harus mempertanyakan dan harus terus berpikir dengan mandiri. Terima kasih, selamat malam, dan selamat berpendidikan yang cemerlang Malaysia. Kecemerlangan pendidikan asas pembangunan Eileen O'Hanlon atau NOR dari Australia. Dari antara pemidato yang paling tinggi di antara 8 pemidato yang tampil ke pentas. Dan menariknya tentang Eileen ini, selain dari menggemari roti canai campur dengan kuah dal, beliau juga gemar nasi putih campur dengan gulai lemak cili api ikan keli dan disulami dengan ulam-ulaman, petai dan jering. Jadi kita harap Eileen akan membawa balik petai dan jering ke Australia selepas selesai nanti ya.